Salam, selamat pagi. Berjumpa lagi di pagi hari ini. Dan hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita melihat bagian firman Tuhan ini berbicara tentang manusia duniawi atau manusia rohani. Segala sesuatu yang ada di dunia ini kita melihat bahwa dikategorikan berdasarkan keberadaannya. Contoh, suatu barang dikategorikan sebagai barang yang berharga dan mahal. Pasti kita melihat bahwa itu terbuat dari bahan yang sangat berkualitas dan dibuat dengan kesulitan yang tinggi, dan memiliki manfaat yang sangat besar atau bernilai yang sangat berguna. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu pula dengan keberadaan kita sebagai umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau kita ditinjau dari sudut pandang kerohanian, dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu manusia duniawi dan manusia rohani. Nah, mari kita mau belajar tentang manusia duniawi dan manusia rohani. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah manusia duniawi. Nah, manusia duniawi adalah orang yang belum mengalami kelahiran baru, yang masih hidup di dalam dosa dan tidak pernah mengenal yang namanya kebenaran. Ketika mendengar kebenaran, dianggap bahwa segala sesuatu yang disampaikan itu adalah kebodohan baginya. Dan dia tidak tahu bahwa itu adalah hal kebenaran baginya. Tapi secara manusia duniawi, dia belum lahir baru. Sehingga apa? Menganggap sesuatu yang kita sampaikan kepadanya, dianggap itu tidak ada gunanya. Nah, kita melihat bahwa di dalam Kristus yang hidupnya masih diperbudak oleh kedagingan dan hawa nafsu. Jadi manusia itu masih diperbudak oleh kedagingan, hawa nafsu. Karena apa? Berada di bawah kuasa dari si jahat. Sehingga apa? Itulah sebabnya mereka disebut sebagai orang dunia. Karena hidup mereka mengikuti pola dunia sepenuhnya. Dan tidak mau mengikuti kebenaran itu. Sehingga mereka menolak setiap kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Mereka menganggap bahwa itu suatu kebodohan bagi mereka. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu yang benar. Karena apa? Secara manusia dunia mereka belum lahir baru. Sehingga mereka ditindas, mereka dikuasai oleh kedagingan, hawa nafsu, dan di bawah kuasa si jahat itu. Ketika kita menyampaikan kebenaran, pasti ada penolakan di dalam hati. Itu adalah pekerjaan apa? Itu adalah pekerjaan si jahat, tidak membiarkan dia untuk mau kembali ke jalan yang benar. Sehingga dia disebut sebagai manusia duniawi. Nah, manusia duniawi itu hidup lewat kedagingannya. Dia tidak mau memutuskan kedagingan, sehingga apa? Hidupnya terus dikuasai oleh si jahat. Hidupnya dikuasai oleh kedagingannya. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Roh manusia dunia
berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Nah, kalau di dalam hidupnya masih ada manusia duniawi, masih ada kedagingan, masih ada hawa nafsu, maka dianggap bahwa semua yang berasal dari roh Allah itu adalah apa? Mereka menganggap bahwa hal itu adalah suatu kebodohan bagi mereka. Mereka menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Sebagai pertanyaan bagi kita, apakah di dalam kehidupan kita masih ada manusia duniawi, masih ada kedagingan, masih ada hawa nafsu yang dibawa tekanan sesaat, membuat kita sehingga kita tidak mengenal kebenaran, membuat kita sehingga kita tidak mau konsentrasi mendengar firman Tuhan. Kita mau menolak setiap kebenaran yang disampaikan oleh setiap orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita tidak memiliki manusia duniawi itu. Oleh karena itu yang pertama di sini katakan, manusia duniawi itu artinya orang yang belum lahir baru, masih hidup di dalam dosa, masih hidup di bawah tekanan sesaat yang mengarahkan dia bahwa melakukan begini ini yang lebih baik. Kalau melakukan kebenaran itu tidak baik, lebih baik melakukan hal-hal ini yang lebih baik. Nah, itu di bawah tekanan sesaat. Sehingga apa? Karena mereka tidak mengenal yang benar akan Tuhan. Pengenalan akan yang benar. Sehingga apa? Dan jalan-jalan Tuhan itu mereka tidak kenal. Sehingga apa? Mereka hidup dengan bersandar kepada pengertian dan kekuatannya sendiri. Segala sesuatu tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Di dalam hidupnya tidak ada Roh Kudus yang mau menggerakkan hatinya supaya ia betul-betul sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena apa? Di bawah tekanan sesaat. Dia menganggap bahwa kekuatannya itu bisa mampu untuk keluar dari setiap persoalan. Nah, itu berbicara tentang manusia duniawi. Oleh karena itu, firman Tuhan bagian yang pertama, ciri-ciri orang atau manusia duniawi adalah apa? Belum lahir baru, tidak mau kebenaran. Ketika mendengar kebenaran, menolak kebenaran itu, menganggap bahwa dia itu bisa, dia itu pintar, dia itu hebat, sehingga tidak mau menerima kebenaran. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita diubah oleh Tuhan, janganlah kita mengeraskan hati. Tinggalkan manusia dunia itu dan datang kepada Tuhan, mengalami kelahiran baru. Maka di situ kita akan menerima kuasa pemulihan di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kelahiran baru, pasti ada sesuatu perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Segala kedagingan kita, segala hawa nafsu kita, kita akan membuang semua itu. Kita akan melemparkan itu jauh. Sehingga yang kita memiliki adalah apa? Memiliki hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah apa? Manusia rohani. Nah, manusia rohani ini adalah mereka yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika seseorang dengan iman menerima keselamatan yang disediakan melalui Yesus Kristus, saat itu ia mengalami kelahiran baru dan hidupnya sebagai manusia rohani. Firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan dan diam di dalam batinmu. Ketika kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di situ kita akan diberikan hati yang baru. Kita akan menerima batin yang baru. Kita akan
menerima kuasa Roh Kudus di dalam hati kita sehingga kita diubah menjadi manusia baru, manusia rohani. Sebagai manusia rohani, ia senantiasa berpikir rohani, memandang segala sesuatu dari sudut pandang rohani. Karena apa? Mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Tetapi manusia yang masih memiliki manusia duniawi, ia tidak mau tunduk kepada Roh Kudus. Ia tidak mau tunduk kepada apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Menganggap bahwa semua itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi manusia rohani adalah apa? Dia akan tunduk, dia akan mendengar apa yang disampaikan, dan hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau secara manusia duniawi, hidupnya akan dipimpin oleh setan, sehingga semua itu kacau balau dan hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi orang yang lahir baru, manusia rohani itu, berarti dia akan tunduk dan dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi langkah awal bagi setiap orang untuk dapat masuk ke dalam dimensi baru sebagai manusia rohani adalah apa? Percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Maka di situ dia akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Dia percaya tapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dia tidak mengalami lahir baru. Berarti masih mengalami. Dia masih ada roh kedagingannya di dalam hidupnya. Tapi orang yang sudah lahir baru, berarti dia akan mengalami pemulihan dalam hidupnya. Hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan kita? Pilihan ada di dalam hidup kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pilihan ada di kita. Apakah kita mau menjadi manusia duniawi atau mau menjadi manusia rohani? Kalau mau menjadi manusia duniawi, maka kita di bawah kuasa pimpinan setan. Tapi kalau kita hidup sebagai manusia rohani, maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau tunduk, kita mau taat, kita mau setia, dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi jika kita tidak mau taat, kita tidak mau setia, kita tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dipimpin oleh setan dan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi jikalau kita hidup, kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan tunduk dan menerima pimpinan dari Roh Kudus. Sebagai orang percaya, kita masuk kategori manusia rohani. Sudah seharusnya kita menunjukkan kualitas hidup rohani itu, bukan duniawi. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita harus menunjukkan kualitas kehidupan rohani kita. Menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Oleh karena itu firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong dan memberkati kita semua.